Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita dengan sukacita yang baru, amin. Untuk itu mari kita siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi menikmati Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau satu-satunya pribadi yang kami banggakan dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada Allah yang lain seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa, kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu dan katakan, tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi kami kan bersorak Tuhan. Amin. Segenap hati dan kekuatanku, haleluya, haleluya, bagi anak domba, haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari lebih sungguh-sungguh lagi katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya, bagi anak. Haleluya, amin. Haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Katakan beri pujian bagi anak domba, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkau Allah yang layak kami puji dan muliakan. Pagi hari ini kami mau lebih lagi bersuka cita, bergembira karena Engkau yang siap memuji Tuhan bersama-sama dengan saya. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang percaya Tuhan Yesus baik, boleh lambaikan tangannya di rumah. Kita naikkan pujian ini, katakan sebab Dia baik. Haleluya. Amin. Yesus Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan
dalam segala berkat. Katakan untuk mendatangkan kebaikan. Amin Tuhan. Bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia, sebab Yesus baik. Sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Amin Tuhan. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia, katakan untuk selamanya, untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia untuk selamanya. Amin. Kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Mari beri Haleluya. Karena Roh Allah ada di dalam setiap kita. Amin. Untuk itu kita mau menari lagi lebih buat Tuhan kita. Haleluya. Woo. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Oh, karena Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Mari menari buat Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Mari sama-sama katakan, karena Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Karena Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti. Mari naikkan, katakan ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Pam pararam pam 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 param, pararam pam 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 param, pararam pam 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 param, pararam pam pam pam. Hey, pam pararam pam 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 param, pararam pam 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 param. Sama-sama katakan, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Haleluya. Mari goyangkan tanganmu, katakan. Amin. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian ini dari awal, sama-sama katakan, Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan katakan sebab Dia yang awal dan yang akhir. Amin. Dan yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kami sembah Engkau, Yesus Tuhan. Segala pujian bagimu Tuhan. Yesus.
Mari nikmati Dia. Nikmati kasih setianya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji. Mari dengan sungguh-sungguh katakan glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji-Mu. Glory, glory, oh. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Mari lebih sungguh-sungguh lagi katakan glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Yes Lord. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, haleluya. Haleluya. Puji-Mu. Haleluya. Haleluya. Puji-Mu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus yang ada di rumah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh datang di hadirat-Mu dan kami menikmati pujian penyembahan kami pagi ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bicara bagi kami Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan, Engkau tahu setiap situasi kami. Kami percaya firman-Mu menjawab pada pagi ini Tuhan. Berkat-Mu atas semua jemaat yang ada di rumah Tuhan, berikan hikmat, pewahyuan yang baru. Terima kasih dan juga rapi hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur pada pagi ini kita masih bisa beribadah sekalipun lewat online. Tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan terus mampu menjamah kita, melawat kita, untuk menikmati mukjizat hadirat Tuhan. Dan saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh mengikutinya dan kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus,
saya berikan tema pada pagi ini adalah perjalanan hidup orang percaya atau yang sudah menerima Injil. Ya. Kita tahu bahwa Mazmur ini adalah Mazmur Daud, dan kita juga tahu bahwa Daud itu adalah seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, tapi dia juga adalah seorang gembala kambing domba. Dia pekerjaannya menggembalakan kambing domba ayahnya, dan tugas sehari-harinya dia mengerjakan tugas itu kerutinannya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, waktu dia menggembalakan kambing domba, dia banyak merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sehingga banyak mazmur-mazmur yang lahir dari hubungan dia dengan Tuhan. Dan salah satunya adalah Mazmur 23 ini. Saya sangat diberkati bagian ini sehingga saya juga rindu membagikannya kepada Bapak Ibu yang ada di rumah. Nah, bagian pertama yang ingin saya bagikan, ada 3 hal yang memberkati saya lewat bagian ini. Yang pertama, Tuhan ingin supaya kita selalu mengalami hal yang baik. Saya ulang kembali, Tuhan ingin dan bahkan rencananya lah supaya kita selalu mengalami hal yang baik. Kita adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga, yang paling disayang Tuhan. Dan inilah kesaksian hidup Raja Daud, sehingga dia menuangkannya dan mengungkapkannya dan menjadi berkat bagi kita saat ini. Dia berkata ayat yang pertama, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia berkata bahwa Tuhan adalah gembala dia. Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah nomor 1 di bumi dan di sorga. Dia adalah raja di atas segala raja, menciptakan segala-galanya. Tetapi Daud berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dengan yakin dia berkata bahwa Tuhan itu gembalaku. Oleh karena itu, aku tidak akan pernah kekurangan apapun. Kenapa dia sangat yakin berkata seperti itu? Karena saya yakin dan percaya ini adalah hasil hubungan dia dengan Tuhan. Kalau kita dengan yakin menyatakan sesuatu, itu berarti hal yang sudah kita alami. Nah, pengalaman dia bersama dengan Tuhan, dia tuangkan dalam kitab ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia sebagai seorang gembala kambing domba, sangat mengerti apa yang dibutuhkan oleh domba-dombanya. Ketika dombanya lapar, dia akan pergi dan membawa untuk mencari makanan. Sehingga dombanya tidak akan pernah kekurangan makanan. Dan dia hubungkan dengan hubungan dia, Daud dengan Tuhan. Dia bukan hanya sekedar berkata-kata, tetapi dia juga mengalami bahwa sepanjang hidup dia tidak pernah kekurangan apapun. Sehingga dia berani berkata, takkan kekurangan aku. Di masa lalunya, dia tidak pernah kekurangan apapun. Tapi di masa yang akan datang, dia juga tetap percaya dengan imannya. Karena pengenalan dia akan Tuhan, dia juga yakin bahwa dia tidak akan pernah kekurangan apapun. Kita akan melihat dari Mazmur 37. Mazmur 37 ayat yang ke-25. Ya. Saya bacakan bagi kita semua Bapak Ibu. Mazmur 37 ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat seorang benar ditinggalkan dan
Atau anak cucunya meminta-minta roti. Iya. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini juga adalah Mazmur Daud. Dahulu aku muda dan sekarang telah menjadi tua. Tapi aku tidak pernah melihat orang benar, orang percaya itu kekurangan apapun. Dan memang itu kenyataannya dan itu rencana Tuhan, Bapak Ibu, bagi kita yang percaya kepadanya. Saya tidak tahu pada saat ini apakah Bapak Ibu yang ada di rumah mungkin sedang mengalami atau saya kekurangan ini, kekurangan itu, saya tidak tahu. Tapi firman Tuhan lewat Mazmur Daud ini mengingatkan kita bahwa karena Dia adalah gembala kita yang baik, maka dengan yakin kita berkata bahwa kita tak akan pernah kekurangan apapun. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, Yesus berkata bahwa Yesus datang ke dunia untuk memberi hidup kepada kita dan hidup itu berkelimpahan. Sama dengan perkataan Daud tadi. Bahwa selama hidup kita, sampai selama-lamanya, seumur hidup kita, karena Tuhan adalah gembala kita yang baik, maka kita tidak akan pernah kekurangan apapun yang baik dalam hidup kita. Ayat yang kedua, dari Mazmur 23 tadi. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Daud berkata bahwa ia itu adalah Tuhan sebagai gembala yang baik, membaringkan dia di padang yang berumput hijau. Daud berkata seperti ini karena Daud sebagai seorang gembala kambing domba, ketika setiap hari dia membawa kambing dombanya ke padang rumput, tentu saja dia akan membawa ke padang rumput yang hijau, bukan kepada padang rumput yang sudah semak belukar. Dia pasti membawa kambing dombanya ke padang rumput yang hijau. Kenapa? Karena di sana adalah makanan daripada kambing domba ini. Ke padang rumput. Dan di sini dikatakan bukan saja domba-domba itu akan makan, tapi dia juga berbaring di sana. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Berarti kalau berbaring ini, biasanya kalau kita berbaring itu kenapa? Karena ngantuk, lelah. Jadi bukan saja kita bisa makan, bukan saja domba itu bisa makan, tapi dia juga bisa beristirahat. Nah, padang rumput yang hijau ini adalah makanan kambing domba. Berarti kita sebagai orang percaya, makanan rohani kita sehari-hari adalah firman Tuhan. Jadi Tuhan ingin kita dapat beristirahat dalam firman-Nya setiap hari. Firman Tuhan menjadi makanan kita yang menyehatkan kita, yang membuat kita sehat. Dan itu Tuhan sudah sediakan bagi kita. Sama seperti Daud sebagai seorang gembala kambing domba. Dia tahu bahwa kambing dombanya itu perlu makanan. Sehingga tanpa disuruh, dia selalu membawa setiap hari kambing domba itu ke padang yang berumput hijau. Rumput hijau itu adalah makanan kambing domba. Dan kita juga setiap hari bisa makan. Dan kita bisa kenyang setiap hari. Lewat firman Tuhan Bapak Ibu. Selanjutnya, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia membimbing aku. Ketika kambing domba Daud itu haus, dia akan membawa ke air yang tenang. Kita tahu bahwa kambing domba itu adalah memiliki kelemahan. Dan dia tentu saja domba itu tidak bisa berenang. Jadi Daud sebagai seorang gembala kambing domba, dia pasti mencari air yang tenang supaya domba-dombanya bisa minum. Daud berkata bahwa Tuhan membimbing aku ke air yang tenang. Kalau membimbing, saya merenungkan membimbing itu mengajar dengan sabar. Tuhan mengajar kita dengan sabar sampai kita bisa, sampai kita merasa tenang, merasa percaya. Dan Tuhan tahu bagaimana caranya mengajar kita Bapak Ibu. Setiap orang
Setiap pribadi itu berbeda-beda dan Tuhan punya cara tersendiri bagaimana mengajar kita. Sama Daud sebagai seorang gembala kambing domba, dia tahu bagaimana cara memperlakukan domba-dombanya. Karena dia mengenal domba-dombanya. Sama Bapa kita, Tuhan kita sebagai gembala yang baik. Dia tahu bagaimana cara memperlakukan kita. Dia tahu bagaimana cara mengajar kita. Mungkin karakter saya begini dan Tuhan tahu cara membimbing saya. Karakter Bapak Ibu mungkin berbeda-beda. Dan itu pasti. Tuhan tahu bagaimana cara memperlakukan kita. Supaya kita merasa tenang, merasa aman. Ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Kita tahu bahwa jiwa itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Kenapa Daud? Saya merenungkan bagian ini. Kenapa sampai Daud berkata seperti ini? Ia menyegarkan jiwaku. Berarti Daud pernah mengalami pikiran, perasaannya, kehendaknya tidak segar. Atau mungkin terganggu. Sama. Saya, Bapak Ibu, pasti kita kadang-kadang merasa lelah. Tapi Tuhan mau supaya kita mengalami kesegaran yang baru setiap saat. Seperti yang dialami oleh Daud. Dia berkata, ia menyegarkan jiwaku. Mungkin dengan situasi saat ini, kadang-kadang ada rasa takut, ada rasa gelisah. Firman Tuhan berkata, ia sanggup menyegarkan jiwa kita. Seperti Daud sebagai seorang gembala domba, dia tahu bagaimana menyegarkan domba-dombanya. Dia bawa ke air yang tenang. Ketika mereka domba-dombanya minum, mereka segar kembali, baru dibawa kembali. Selanjutnya, ia menuntun aku di jalan yang benar. Ya, Tuhan mau supaya kita tetap berada di jalan yang benar. Sama seperti Daud sebagai seorang gembala domba. Dia tidak mau domba-dombanya itu tersesat, tentu saja. Tapi apakah pernah domba mengalami tersesat? Pernah. Tapi sebagai seorang gembala, dia akan kembali menuntun domba-dombanya untuk berada di jalan yang benar. Karena itu Bapak Ibu, sama halnya. Tuhan sebagai gembala kita, gembala yang baik, dia sangat rindu kita terus berada di jalannya yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena namanya. Inilah kerinduan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ia rindu supaya kita tidak kekurangan apapun yang baik di dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu saat ini mungkin mengalami kekurangan, saya tidak tahu kekurangan apapun itu. Kekurangan kasih, kekurangan ekonomi, kekurangan apapun itu. Percayalah, dia Bapa kita, dia gembala kita yang baik. Janjinya, orang-orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Percayalah, Daud sama seperti kita. Kalau dia bisa mengalami seperti itu, kita juga bisa karena kita menyembah Tuhan yang sama. Ia juga rindu membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Bapak Ibu, Tuhan mau setiap hari kita makan dari firman-Nya. Setiap hari kita dikenyangkan, dipuaskan dari firman-Nya. Dan dia juga rindu membimbing kita sampai bisa. Dan dia juga rindu menyegarkan jiwa kita. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami kelelahan saat ini. Dia sangat rindu menyegarkan jiwa kita. Percayalah, pandang kepadanya, dia menyegarkan jiwa kita. Dan ia juga terus menuntun kita. Mungkin kita pernah tersesat atau salah jalan. Tidak perlu takut. Ia sangat mampu bagaimana cara menuntun kita kembali ke jalannya yang benar. Bagian yang kedua, Bapak Ibu. Kalau yang pertama tadi, Tuhan ingin supaya kita, orang yang percaya kepadanya, selalu mengalami hal yang baik. Bagian yang kedua
ayat yang keempat, saya bacakan Bapak Ibu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Yang kedua adalah pengalaman yang tidak baik. Pengalaman yang tidak baik sekalipun akan Tuhan ubah menjadi kebaikan bagi kita. Ya, Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan berarti semua jalan rata, bukan berarti semua mulus. Daud di sini, di ayat yang pertama sampai yang ketiga tadi, bagaimana kebaikan Tuhan yang dia nikmati dalam hidupnya semenjak dia percaya kepada Tuhan. Tapi ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dia sebagai seorang gembala membawa domba-dombanya tidak hanya di jalan yang rata, tapi ada saatnya dia melewati lembah. Ada saatnya dia melewati sungai. Ada saatnya dia melewati batu-batu. Sama Bapak Ibu, perjalanan hidup kita tidak selalu mudah. Sekalipun aku berjalan, kata Daud, dalam lembah kekelaman. Kekelaman itu apa artinya? Masalah, tantangan yang kita hadapi sehari-hari. Walaupun kita sudah percaya kepada Tuhan, tapi setiap hari kadang-kadang kita mengalami tantangan, masalah, pergumulan. Kenapa? Karena kita masih ada di dunia ini. Walaupun kita bukan lagi orang dunia, kita sudah menjadi orang surgawi, tapi karena kita masih tinggal di dunia ini, sehingga kita ada mengalami tantangan demi tantangan. Kadang-kadang masalah ini sudah selesai, aduh muncul lagi. Ini yang belum selesai, muncul lagi. Tetapi Bapak Ibu, di sini dikatakan, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Kembali lagi, ketika dia membawa domba-dombanya, dia sangat menjaga, dia sangat mengawasi domba-dombanya, supaya domba-domba ini merasa aman. Nah, saat ini Bapak Ibu, lembah kelam apa yang sedang Bapak Ibu alami? Mungkin sakit penyakit, mungkin masalah ekonomi, atau mungkin masalah suami istri, atau mungkin masalah keluarga, atau masalah apapun itu. Itu adalah hal-hal yang menjadi lembah kelam. Tapi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita, seperti Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Kita melihat dari Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 11, 12, dan 15. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, kata Yesus. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ayat yang ke-15, aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Iya, ini doa Yesus terhadap murid-muridnya dan semua orang percaya dan bagi kita saat ini. Yesus berkata, Bapa, aku tidak minta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia ini, tapi supaya aku meminta supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Begitulah seorang gembala terhadap domba-dombanya. Tuhan izinkan masih ada kita di dunia ini. Bukan berarti Tuhan tidak pelihara kita, tapi Tuhan pelihara kita, Tuhan menjagai kita. Oleh karena itu, Daud dengan berani berkata, aku tidak takut, sekalipun aku melewati lembah kelam, aku tidak takut. Aku hanya berjalan. Aku hanya berjalan, aku akan melewatinya. Kenapa? Karena ayat yang
selanjutnya di sini dikatakan, sebab engkau besertaku. Inilah jaminan yang membuat kita tidak perlu takut. Kenapa? Sebab engkau besertaku. Kenapa Daud tidak takut? Karena Tuhan beserta dia. Sama Bapak Ibu, kita tidak perlu takut dalam situasi apapun. Karena kita percaya Tuhan beserta kita. Tuhan ada di dalam kita. Satu ayat lagi Bapak Ibu, 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat 13. Saya bacakan Bapak Ibu. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu, masih sama seperti yang dikatakan oleh Daud tadi. Aku tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan besertaku. Firman Tuhan di sini berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami saat ini adalah pencobaan-pencobaan biasa. Pencobaan-pencobaan biasa Bapak Ibu yang tidak melebihi kekuatan kita. Pencobaan apa yang sedang kita alami saat ini? Maut sekalipun Tuhan sudah kalahkan. Apalagi pencobaan yang sedang kita alami. Itu pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatan kita. Walaupun kita tahu pencobaan itu bukan dari Tuhan. Tetapi kalau Tuhan izinkan kita alami, berarti Bapak Ibu, seperti yang bagian kuda akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Sekali lagi, masalah, penyakit, tantangan bukan dari Tuhan. Karena Tuhan merencanakan supaya kita mengalami hal yang baik. Tapi karena kita masih ada di dunia, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu, Tuhan izinkan. Tapi Tuhan bisa ubah menjadi kebaikan bagi kita. Itu pencobaan-pencobaan biasa Bapak Ibu. Pencobaan-pencobaan biasa. Jadi tidak ada Jemaat GBI Sukacita berkata, pencobaanku itu sangat luar biasa. Oh tidak. Yang luar biasa adalah Tuhan kita. Amin. Iya, firman Tuhan berkata, tidak melebihi kekuatan kita. Kita tidak akan mati karena pencobaan itu. Ya, Bapak Ibu, saya bersaksi sedikit. Ya, mungkin Bapak Ibu sebagian sudah mengetahui ya. Di akhir bulan Juni ke awal Juli, kami sekeluarga mengalami pencobaan lainnya, yaitu sakit bertiga, sakit saat ini ya, terkena virus corona. Jadi bagi yang sudah pernah mengalami, mungkin bagaimana rasanya itu udah mengerti lah ya. Saya tidak membesar-besarkan virus corona, saya tidak membesarkan penyakit itu. Tapi yang saya besarkan di sini adalah kuasa Tuhan. Pada saat kami mengalami itu, memang sakit ya, tidak ada yang bilang enak ya, sakit. Tapi saya bisa bersaksi saat ini karena sudah melewatinya, Bapak Ibu. Jadi banyak waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Sehingga saya dapat firman Tuhan ini, saya diingatkan Tuhan ayat ini. Ketika mengalami sakit, Tuhan ingatkan, saya baca bagian ini, pencobaan. Tuhan bilang kepada saya, pencobaan yang kamu alami Nurbaya itu adalah biasa dan pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Oh, badan saya terasa bergairah ya ketika saya, oh ya, jadi tidak lemah. Karena ada firman Tuhan berkata bahwa tidak melebihi kekuatanmu. Kenapa? Karena kekuatan Tuhan yang ada di dalamku. Karena pada saat kamu dicobai, pada saat kami sakit sekeluarga, kami sangat mengalami kuasa Tuhan. Sehingga walaupun memang prosesnya itu tidak enak, tapi kami melihat bahwa ada Tuhan yang jauh lebih besar dari virus itu. Jauh lebih besar dari penyakit itu. Benar firman Tuhan ini, kami bisa melewatinya dengan kekuatan Tuhan. Kami bisa melewatinya karena kekuatan yang di dalam diri kami ada kekuatan yang jauh lebih besar dari virus corona. Oleh karena itu,
Dan pada saat pencobaan itu, Tuhan akan memberikan jalan keluar, benar jalan keluar. Dia berikan sukacita, dia berikan damai sejahtera. Dia berikan kesehatan, kesembuhan, pemulihan. Itu adalah jalan keluar. Dan dia berikan orang-orang yang mendoakan, yang memberikan semangat, yang memberikan motivasi, memberikan firman Tuhan, bahkan memberikan makanan, mengirimkan makanan kepada kami. Sekaligus terima kasih buat semua jemaat yang sudah mendoakan kami, mendukung kami lewat doa, lewat memberikan semangat, menelpon, memberikan kata-kata firman Tuhan, bahkan yang mengirimkan makanan. Terima kasih buat semua jemaat. Terlebih terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang sudah mendoakan kami, menopang kami. Terima kasih buat Pak Samuel beserta Ibu yang sudah mendukung kami. Kami bersyukur sehingga saat ini kami sudah sehat, puji Tuhan. Kami boleh melihat bahwa benar firman Tuhan ini dari 1 Korintus 10 ayat 13 ini, bahwa pencobaan-pencobaan biasa. Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu alami saat ini, firman Tuhan berkata, tidak akan melebihi kekuatan kita. Percayalah, akan bisa kita hanya berjalan saja. Endingnya nanti akan membawa kebaikan bagi kita. Amin. Percaya deh, percayalah. Saya tidak tahu apa pencobaan yang sedang Bapak Ibu alami saat ini, tapi percayalah, percaya akan bisa melewatinya, akan bisa melewatinya dengan kasih setia daripada Tuhan. Ini Daud juga mengalaminya, dan juga semua orang percaya, pasti semua orang percaya mengalaminya. Ada lembah kelam, tidak selalu jalan rata. Ada lembah kekelaman. Tapi firman Tuhan ingatkan kita, jangan takut Bapak Ibu, jangan takut. Ada Tuhan beserta kita, memberikan jalan keluar, memberikan damai sejahtera, sukacita, menyegarkan jiwa kita. Gadamu, masih dari Mazmur tadi ya, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, jadi sebagai seorang gembala, Daud sebagai seorang gembala domba, dia memiliki dua alat, gada dan tongkat. Jadi tongkat ini kan ada lekukannya ya, lurus terus ada lekukannya. Nah, ternyata ada fungsinya lekukannya ini. Jadi ketika domba tersesat atau terjatuh, nanti dia pakai lekukan tongkat itu untuk mengait, untuk menarik domba yang jatuh. Nah, sama halnya Bapak Ibu, ketika kita mungkin terjatuh, Tuhan akan mengangkat kita, dan Tuhan tahu bagaimana cara mengangkat kita. Tuhan tahu bagaimana cara mengembalikan kita ke jalan yang benar. Dan gada itu, dia terbuat dari akar kayu yang sudah keras, dan itu tujuannya, di ujungnya itu nanti ada seperti bulat. Ternyata tujuannya itu adalah ketika ada musuh domba itu yang ingin menerkam domba itu, nanti sang gembala akan melempar, sehingga kalau kena musuhnya itu, ya musuhnya itu akan mati atau dia pergi. Yang kedua, ketika dombanya itu mau menyimpang jalannya, kita tahu kan domba itu kan mereka memang berjalan bersama, tapi kadang-kadang ada yang mau menyimpang ke sana. Jadi gada itu akan nanti memukul pelan dengan lembut domba-domba yang akan menyimpang itu, sehingga kembali ke jalan yang benar. Itu jadi sama Bapak Ibu, ketika mungkin kita mulai menyimpang atau apa, Tuhan punya cara yang lembut, tidak dengan menyiksa kita ya, supaya kita kembali ke jalan yang benar. Itu penghiburan bagi kita. Tuhan tahu Bapak Ibu bagaimana cara membentuk kita. Tuhan tahu bagaimana cara menghibur kita. Tuhan tahu bagaimana cara membimbing kita, mengajar kita. Dia tahu, kita tidak perlu meminta, kita tidak perlu mengajari Tuhan, Tuhan ajar aku seperti, enggak. Tuhan lebih tahu bagaimana cara memperlakukan kita. Bagian yang ketiga Bapak Ibu, pengalaman baik atau tidak baik adalah bagian dari proses pengenalan kita akan Tuhan. Pengalaman baik atau tidak baik adalah bagian dari proses pengenalan kita akan Tuhan. Kita akan melihat dari Mazmur 119 ayat yang ke-71. Mazmur 119 ayat yang ke-71 saya akan bacakan bagi kita. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu.
Ya, pemazmur ini berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ya, dia bersyukur mengalami pencobaan atau penindasan. Dia bersyukur bukan berarti dia bersyukur aduh saya mau dicobai, saya mau ditindas, bukan begitu. Tapi penindasan atau pencobaan itu kan hal yang tidak baik ya. Tapi dia bersyukur sekalipun dia alami itu, dia bersyukur karena ada Tuhan. Sehingga lewat itu dia, oh iya, contohnya kalau kita sakit ya Bapak Ibu. Kalau kita sakit, kita akan mengalami kesembuhan. Amin. Ya pasti. Nah, sehingga lewat itu kita akan oh iya, benar. Tuhan itu adalah penyembuhku. Iya. Sehingga kita dengan yakin berkata dan kita akan menguatkan orang yang sedang sakit juga. Kita akan berkata, percayalah dia adalah penyembuh kita. Oleh bilur-bilur darahnya kita telah sembuh. Sehingga kita bersyukur, oh iya sekalipun aku sakit tapi aku percaya aku akan sembuh. Bahkan aku telah sembuh. Ya, oleh karena itu kita bersyukur Tuhan lewat situasi apapun Tuhan bisa pakai untuk kita semakin mengenal Dia. Karena pengenalan kita akan bertumbuh hari demi hari lewat firman Tuhan, bahkan lewat apapun yang kita hadapi. Yohanes 10 ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, Yesus berkata bahwa akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ya tentu saja Tuhan sudah mengenal kita sebelum dunia dijadikan. Tuhan sudah mengenal kita. Tapi kita perlu proses untuk mengenal Dia. Bukan berarti ketika kita sudah percaya kepada Tuhan kita sudah mengenal Dia. Bukan. Tapi selama kita masih hidup di dunia ini, proses mengenal Dia hari demi hari akan bertambah. Nah, Ayub juga berkata demikian. Ayub 42 kita akan melihat ya. Ayub 42 ayat 1-5 saya bacakan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian, kata Ayub, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kita tahu bagaimana pengalaman Ayub ya. Dia mengalami sakit, bahkan dia mengalami kebangkrutan, bahkan dia semua anaknya sudah meninggalkan dia, bahkan istrinya pun. Bahkan semua harta kekayaannya pun sudah tidak ada. Sehingga lewat itu dia berkata bahwa proses itu dia hadapi semakin mengenal Tuhan. Dia berkata, oh iya, aku selama ini bercerita kepada Tuhan tanpa pengertian, tanpa pemahaman yang benar. Nah, lewat ini aku belajar sehingga kalau selama ini aku mendengar atau mengenal Engkau dari kata orang saja, tapi sekarang saya mengenal Engkau secara pribadi. Ya Bapak Ibu, Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari demi hari kita akan mengalami proses pengenalan Dia, pengenalan akan Dia. Kita akan semakin mengenal Dia dan semakin menikmati Dia. Ketika kita semakin memahami dan mengenali Dia, kita akan semakin mengenali, kita akan semakin menikmati Dia, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kita hadapi saat ini, bersyukurlah ada Bapa sebagai gembala kita yang baik. Dia tidak akan meninggalkan kita. Pencobaan yang kita hadapi saat ini bukan pencobaan biasa. Adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, yang tidak melebihi kekuatan Bapak Ibu. Ia akan memberikan jalan keluar. Kita akan melewatinya. Kita akan mampu melewatinya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan takut, jangan khawatir. Apapun yang kita hadapi saat ini, percayalah
Tuhan beserta dengan kita. Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau adalah gembala yang baik bagi kami. Sehingga kami dapat berkata bahwa kami tidak akan pernah kekurangan apapun. Terima kasih Engkau menuntun kami, Engkau membimbing kami Tuhan dengan cara-Mu sendiri. Karena itu kami berkata, kami mau dibimbing, kami mau Engkau tuntun Tuhan. Kami siap Tuhan Engkau ajar. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mengajar kami dengan cara-Mu yang benar. Supaya kami boleh semakin mengenal Engkau, sehingga kami boleh semakin menikmati Engkau. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Terjemahkan lebih lagi Tuhan, berikan pewahyuan yang baru bagi kami semua, bagi jemaat-Mu yang ada di GBI Sukacita yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Kami bertahu Tuhan, firman-Mu adalah jawaban bagi setiap permasalahan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan. Kami boleh beribadah. Dan saat ini kami berdoa memberkati Gereja GBI Sukacita. Kami memberkati Bapak Ibu Tarigan sebagai gembala kami. Kami memberkati Bapak Samuel beserta Ibu sebagai wakil gembala. Kami berkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani di GBI Sukacita, baik yang ada di pusat maupun yang ada di lapangan-lapangan misi. Tuhan, Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang terus menyertai kami, Engkau mencukupkan setiap apapun yang kami perlukan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat semua jemaat GB Sukacita. Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Apapun yang menjadi masalah, tantangan yang dihadapi. Kami percaya Tuhan ada sukacita, ada semangat, ada jalan keluar bagi setiap jemaat-Mu pada saat ini Tuhan. Kami sama-sama memandang kepada Tuhan. Karena kami tahu pertolongan kami hanya daripada Tuhan. Sebagai gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu atas semua jemaat-Mu. Tuhan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa pada saat ini Tuhan buat setiap baik hamba-hamba-Mu, baik jemaat-Mu Tuhan yang sedang mengalami sakit pada saat ini Tuhan, dalam nama Yesus sembuh oleh bilur-bilur Yesus, setelah sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat semua gereja-gereja Tuhan saat ini Tuhan. Tuhan yang memberkati sekalipun mungkin gereja ibadah sebagai online. Tuhan, kami percaya tidak akan mengurangi sukacita kami. Kami tetap Tuhan rindu dan haus akan Engkau. Karena kami tahu di mana saja Engkau sanggup memuaskan hasrat kami dengan kebaikan-Mu Tuhan. Berkat-Mu atas semua hamba-hamba Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa memberkati bangsa kami dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan bangsa ini Engkau tahu apa yang dihadapi bangsa kami saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memulihkan bangsa kami. Kami bersyukur buat perubahan demi perubahan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Berkat-Mu atas Presiden kami Tuhan, dalam nama Yesus berikan hikmat, kekuatan bagi dia, bahkan semua kabinet-kabinet lainnya Tuhan yang memberkati, berikan kerjasama yang baik. Terima kasih untuk situasi saat ini, kami bersyukur ada Engkau Tuhan yang mampu Tuhan untuk memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat ibadah kami. Pada pagi ini Tuhan kami sangat diberkati. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan memberkati orang-orang yang berharap dan menanti-nantikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang Tuhan, kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mengangkat tangan kita. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan daripada Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita dimanapun berada, dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat-Mu pada pagi ini. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Karena roh Allah ada di dalam setiap kita, amin. Untuk itu kita mau menari lagi lebih buat Tuhan kita, haleluya.